Definisi persepsi. Definisi persepsi adalah segala sesuatu yang kita maknai dan yang kita tangkap melalui panca indera. Apa sih panca indera itu? Panca indera itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kecap atau perasa, dan apa yang kita sentuh. Adapun contoh-contoh persepsi yaitu yang pertama ketakutan, yang kedua kepanikan, yang ketiga rasa sayang, yang keempat kekhawatiran, dan masih banyak lagi. Baik, saya akan kasih contoh persepsi dengan rasa ketakutan. Misalnya nih, ada seseorang melihat benda tajam atau pisau yang diarahkan kepadanya ditodong. Terus dari proses melihat tadi, kemudian akan berproses dalam diri sendiri untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Seseorang tersebut mungkin menganggap bahwa pisau itu sebagai ancaman sehingga timbulnya rasa takut atau ketakutan. Itu contoh persepsi tentang ketakutan. Adapun aspek persepsi yang saya ketahui itu ada 7. Yang pertama fisiologis, yang kedua perhatian, yang ketiga minat, yang keempat kebutuhan yang searah, yang kelima pengalaman dan ingatan, keenam mood, dan yang ketujuh gerakan. Dari 7 aspek tersebut, saya sedikit akan menerangkan aspek-aspek persepsi tadi. Yang pertama, aspek fisiologis. Aspek fisiologis yaitu banyaknya informasi yang masuk melalui panca indera. Kemudian informasi itu akan mempengaruhi dan mengumpulkan atau melengkapi kegiatan Anda untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya. Adapun yang kedua yaitu perhatian. Setiap orang membutuhkan energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Dan yang ketiga, minat. Minat itu kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dan rangsangan atau dapat dikatakan sebagai minat. Minat orang juga berbeda-beda dan tergantung pada bagaimana ia mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-harinya. Tahapan persepsi menurut para ahli. Menurut para ahli itu ada 3. Tahapan penerimaan stimulus, yang kedua tahapan pengolahan stimulus, dan yang ketiga tahapan perubahan stimulus. Tahapan penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial, melalui alat indera manusia. Dalam proses ini mencakup pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. Yang kedua, tahap pengolahan stimulus melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi. Dan yang ketiga, stimulus, tahapan perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan. Tujuan persepsi. Adapun tujuan persepsi yaitu untuk mengetahui dan mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan alat indera, sehingga mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Dan seseorang pun cenderung menafsirkan atau memperhatikan perilaku seseorang sesuai dengan keadaannya sendiri. Kekurangan dan kelebihan persepsi. Kekurangan persepsi yaitu bisa membuat orang lain emosional ketika apa yang kita lihat tidak merasa senang bagi orang lain. Dan yang kedua, berbeda pendapat. Dan adapun kelebihan persepsi yaitu supaya kita bisa menyampaikan atau berargumen atas apa yang kita lihat. Yang kedua, mampu menilai orang lain bukan dari segi fisik. Dan yang ketiga, lebih membuat orang lain senang karena perilaku kita.